Warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Holidiatul Amani, mahasiswi Universitas Ibrahimi dengan NPM 2019 50 30 90. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai cybersecurity dalam keamanan dunia maya guna memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Tren dan Desain Teknologi Informasi. Berikut ini adalah poin-poin yang akan kita bahas pada materi kali ini, itu body of knowledge cybersecurity. Nah, yang kedua adalah pengertian cybersecurity. Pembahasan yang ketiga adalah elemen-elemen cybersecurity. Yang keempat adalah ancaman pada aplikasi website. Yang kelima adalah ancaman pada aplikasi mobile. Yang terakhir akan menjelaskan tentang contoh software cybersecurity. Pada poin sebelumnya, pertama kita akan membahas tentang pengertian cybersecurity. Nah, apa sih yang dimaksud cybersecurity di sini? Cybersecurity sendiri adalah suatu aktivitas perlindungan digital terhadap sistem komputer dari beragam serangan atau akses ilegal yang mampu mengganggu keamanan data dan informasi di suatu jaringan. Nah, serangan ini biasanya dikenal dengan sebutan cyber attack atau cybercrime. Cybersecurity merupakan sebuah domain keilmuan yang terdiri dari beberapa gabungan dari konsep-konsep ilmu lainnya yang disebut body of knowledge atau kerangka ilmu. Yang kedua adalah pembahasan tentang kerangka ilmu pada cybersecurity. Cybersecurity di sini memiliki kerangka ilmu yang dibagi menjadi 5 bagian. Aspek yang pertama adalah human, organisasional, dan regulatory aspek yang terbagi menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama manajemen resiko dan pemerintah, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga keamanan privasi dan hak daring, dan yang terakhir adalah regulasi dan hukum. Kerangka yang kedua adalah keamanan infrastruktur. Terdiri dari keamanan perangkat keras, yang kedua keamanan jaringan, yang ketiga keamanan fisik dalam sistem, dan yang terakhir adalah keamanan telekomunikasi dan lapisan fisik. Kerangka yang ketiga adalah sistem security yang terbagi menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama sistem operasi dan keamanan virtualisasi, yang kedua adalah AAA yang disebut juga autentikasi, autorisasi, dan akunting, yaitu sebuah istilah untuk framework yang berguna untuk mengontrol akses secara cerdas ke sumber daya komputer yang digunakan, kebijakan penggunaan, keperluan audit, serta menyediakan informasi yang diperlukan untuk layanan yang ada. Kemudian yang ketiga ada kriptografi, dan yang terakhir ada distribusi keamanan sistem. Kerangka bagian keempat adalah serangan dan pertahanan, yang terdiri dari operasi keamanan dan manajemen insiden. Yang kedua adalah forensik. Lalu yang ketiga ada perilaku permusuhan atau cracking, dan yang terakhir ada malware dan serangan teknologi. Kerangka yang terakhir adalah platform keamanan perangkat lunak. Komponennya terdiri dari keamanan web dan mobile, keamanan perangkat lunak, dan siklus hidup perangkat lunak yang aman. Berikutnya masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu elemen-elemen cybersecurity. Elemen yang pertama merupakan application security yang bertujuan untuk mencegah attacker agar tidak mencuri, membajak, atau mengeksploitasi data aplikasi untuk melancarkan berbagai cyber attack. Yang kedua adalah elemen network security. Proses ini melindungi jaringan dan seluruh perangkat yang terhubung di dalamnya dari para penyusup, hacker, dan pihak tidak bertanggung jawab yang lainnya. Elemen yang ketiga adalah informasi security. Nah, upaya ini mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab dari mengakses, menggunakan, memodifikasi, dan menghancurkan data milik Anda. Yang keempat adalah elemen operational security. Proses manajemen risiko yang bertujuan untuk melindungi data sensitif yang bisa disalahgunakan oleh attacker. Pada slide selanjutnya adalah elemen kelima, yaitu disaster recovery planning. Upaya perusahaan untuk merespon berbagai insiden yang bisa terjadi, baik itu bencana alam, cyber attack, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah elemen end user education. Upaya untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran seluruh elemen di dalam perusahaan yang akan pentingnya menjaga keamanan digital. Berikut ada elemen yang terakhir, yaitu cloud security. Upaya yang dilakukan individu atau kelompok dalam melindungi suatu data dan informasi yang tersimpan di dalam penyimpanan cloud. Penerapan cloud security sangat penting dilakukan oleh penyedia layanan cloud storage dan cloud service untuk melindungi informasi data yang
yang sensitif. Alasan yang keempat adalah ancaman pada aplikasi website. Yang pertama adalah ancaman serangan SQL injection. Ini adalah salah satu ancaman yang dapat membuat seluruh data di website yang Anda miliki dicuri oleh hacker. Seorang hacker akan dapat memperoleh akses database website Anda, kemudian mencuri semua informasi yang ada di website Anda. Ancaman yang kedua adalah cross-site scripting. Nah, kelemahannya terjadi karena validasi yang tidak semestinya. Penyerangan mengeksploitasi skrip sisi klien umum seperti JavaScript dan HTML dan mengeksekusi kode di browser korban yang dapat membajak sesi pengguna, merusak situs, atau mengalihkan pengguna ke situs berbahaya. Serangan yang ketiga adalah cross-site request forgery attack. Nah, serangan ini memaksa browser korban untuk mengirim permintaan HTTP palsu, termasuk cookie, sesi, dan informasi autentikasi lainnya ke aplikasi web yang rentan. Hal ini memungkinkan hacker untuk memaksa browser korban membuat permintaan yang mengelabui aplikasi agar percaya bahwa itu benar-benar sah. Ancaman yang keempat adalah compromising authentication. Nah, ini adalah penyerangan aplikasi baik melalui web ataupun mobile. Yang terakhir adalah ancaman session hijacking. Aplikasi yang digunakan untuk mengamankan sebuah perangkat lunak. Pembahasan yang kelima adalah ancaman pada aplikasi mobile, yaitu SIM swap. Adalah jenis serangan yang dilakukan oleh kriminal dengan cara menukar nomor SIM card baru melalui operator seluler. Penjelasan yang terakhir ini adalah contoh software cyber security. Yang pertama adalah software SQL Ninja. SQL Ninja ini bersifat open source. SQL Ninja dapat Anda gunakan untuk melakukan uji coba, hacking, metode penetrasi, atau penetration ke sistem database SQL. Software yang kedua adalah Nmap. Software ini bisa melakukan scanning, auditing, dan juga mengeksplorasi jaringan internet Anda untuk mengetahui host yang terkoneksi ke jaringan. Jasa yang disediakan oleh host, tipe firewall, dan filter yang digunakan host, versi OS yang digunakan, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah Buzzspeed. Buzzspeed yang bekerja dengan men-scan beragam konten website Anda untuk mengetahui adakah injeksi malware yang sukses masuk diam-diam ke plafon website Anda. Sistem kerja Buzzspeed sangat ringan dan stabil, sehingga cocok untuk dijalankan pada semua website dari semua browser. Selain itu, Anda juga dapat merasakan sangat nyaman memakai software ini karena Buzzspeed mempunyai tampilan UI dan UX yang baik. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang cyber security. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.